Pemkot Mataram menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di tengah tekanan pembangunan perkotaan yang pesat. Dalam revisi rencana tata luang wilayah, Pemkot mengusulkan alokasi lahan pertanian tanaman pangan seluas total 588 hektar dengan 339 hektar ditetapkan sebagai KP2B. Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menegaskan kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan nasional, meskipun Mataram merupakan pusat kegiatan nasional dan ibu kota provinsi. Untuk mencegah alih fungsi lahan secara masif dan memastikan pemilik lahan mau mempertahankan pertanian mereka, Pemkot Mataram kini tengah merancang regulasi terkait insentif dan disinsentif. Salah satu formulasi insentif yang diusulkan adalah pembebasan atau gratis pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi pemilik lahan yang masuk dalam kawasan KP2B. Insentif ini dianggap penting karena pemilik lahan KP2B dibatasi hanya boleh bertani, tidak bisa membangun, apalagi menjual lahannya, suatu pembatasan yang bisa menyulitkan secara ekonomi. Selain insentif, Pemkot juga akan menyusun mekanisme disinsentif untuk menjamin keberlanjutan lahan pertanian tersebut. Mohan menjelaskan, tantangan utama penetapan KP2B adalah tingginya alih fungsi lahan yang didorong oleh kebutuhan ekonomi mendesak pemilik lahan dan rendahnya keuntungan dari sektor pertanian. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan fisik infrastruktur pertanian seperti irigasi rusak dan kelangkaan pupuk. Meskipun dihadapkan pada tantangan ini dan kebutuhan pembangunan kota, Pemkot Mataram berupaya agar peraturan daerah RT/RW Kota Mataram tahun 2026 hingga 2045 dapat ditetapkan paling lambat Februari 2026. Yang kami usulkan itu karena luas kota Mataram sangat terbatas, kemudian lahan pertanian pun juga sangat terbatas di kota Mataram. Maka kita minta supaya pemerintah dalam hari ini melalui Kementerian ATR, BPN itu bisa memberikan kita regulasi secara yang proporsional untuk membuat pemanfaatan lahan di kota Mataram. Kita sudah merancang untuk menyusun rencana untuk insentif dan disinsentif kepada para pemilik lahan pertanian. Dan ini kan sudah diinisiasi kemarin menjadi salah satu program prioritas kita di dalam RPJMD kita tahun 2025-2029. Jadi teman-teman semua, kita kemarin mengusulkan bahwa dalam revisi RT/RW yang kita usulkan kemarin yang saya sampaikan bahwa kita akan memiliki kawasan tanaman pangan yang kita direncanakan itu kan seluas 588 hektar, di mana 588 hektar itu 339 hektarnya itu merupakan lahan KP2B di kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ini yang kita minta supaya karena ini juga sesuai dengan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi nomor 5 tahun 2024 tentang RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kenapa ini kita sampaikan? Karena memang kondisi Kota Mataram yang bahwa ini berdasarkan apa yang menjadi aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, kemudian juga kita lihat juga tambahan penduduk Kota Mataram semakin berkembang, kemudian peningkatan sarana dan prasarana fisik yang memang dibutuhkan sebagai kota, kemudian dalam perspektif kebijakan politik pemerintah provinsi, Kota Mataram ini kan kota menjadi tempat pusat kegiatan nasional. Nah, jadi tentu konsekuensi daripada itu adalah penyiapan kita terhadap infrastruktur untuk mendukung program MICE. Ya. Jadi ini yang kita sampaikan terhadap perubahan RT/RW yang kita usulkan itu. Di samping itu juga memang hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan sosial masyarakat adalah penyediaan fasilitas-fasilitas umum, misalnya juga lahan pemakaman, ya, kemudian juga ada lahan yang sudah memang lahan yang ditetapkan sebagai daerah yang boleh terbangun, itu kan kemudian akan menjadi masalah belakang hari dan bagi para pemilik yang memang mempersiapkan untuk merencanakan pembangunan tempat itu. Kalau kemudian tiba-tiba itu kemudian diubah menjadi satu kesatuan dari KP2B.
Jadi inilah persoalan. Maka ke depan kita proyeksikan untuk tahun kota ini ke depan bahwa kota ini kita dirancang, kita desain secara proporsional terhadap kawasan-kawasan yang memang tumbuh berkembang ekonominya, ya kemudian di sisi lain memang itu diikuti oleh penyediaan sarana prasarana kualitas fisik ya. Nah, di sisi lain memang kita juga punya tanggung jawab untuk bisa tetap mempertahankan kawasan-kawasan pertanian berkelanjutan. Itu yang kita lakukan. Insentifnya kayak ya nanti kita susun ya. Nah, kan ini sudah masuk ke program prioritas kita. Nanti itu ada lebih detail nanti kan kita siapkan. Karena ini memang proyeksinya untuk tahun 2025 sampai 2029. Tapi ada potensi katanya insentif itu berupa pembebasan pajak, PBB-nya. Iya nanti kan instrumennya nanti kita lihat ya. Penting itu kemudian tidak merugikan lah bagi para pemilik lahan. Karena kita ini kota ini kan di samping tuntutan penyediaan KP2B juga ada kewajiban secara undang-undang juga untuk pemenuhan ruang terbuka hijau 30% itu. Ya. Itu pun kita sebenarnya belum terpenuhi juga 30%. Nah, makanya penyediaan ruang terbuka publik itu menjadi penting sekarang ini. Ya. Yang aset yang memiliki pemerintah kita sediakan itu supaya bisa memenuhi itu. Walaupun memang mungkin agak berat mengikat 30%, tapi setidaknya bisa mendekati lah itu sesuai dengan amanah undang-undang. Insentif itu untuk mengikat pemilik itu Pak Wali ya, supaya Ya, jangan dia itu maksudnya itu untuk yang mereka yang sudah di dalam masuk kawasan KP2B itu dia tetap dipertahankan menjadi kawasan lahan pangan berkelanjutan itu. jadi benar-benar nggak bisa ada fungsi ya, yang ada itu yang bisa ada yang beri atau apa. Nah itulah yang kita usulkan bahwa penetapan itu kan memang untuk jangka waktu yang panjang ya, tapi kalau misalnya jumlahnya sampai 1.200-an kemudian ditetapkan di KP2B kan ini tentu akan sangat, maka pembangunan kotanya kan tidak bisa lagi kita menyediakan fasilitas fisik dan struktur lagi kota ini, termasuk tentu akan menjadi persoalan bagi para pemilik lahan yang ingin mencoba alih fungsi lahan yang mereka miliki. Tapi bukan berarti kita tidak Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.